Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Analisis Kualitas Butir Soal dan Pengukuran Hasil Belajar Penilaian Autentik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran, yaitu Bapak Ahmad Humaydi MPD, yang telah memberikan waktunya kepada kelompok kami. Pada hari ini, saya Fitrias sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Di sini kelompok 4 beranggotakan ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua itu ada Nadila Yuliana, yang ketiga itu ada Nikade Ayu Lestari. Yang pertama-tama, materi pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu. Pengertian analisis kualitas butir soal. Kegiatan analisis butir soal merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan mutu soal yang telah ditulis. Kegiatan ini merupakan proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. Nitcos 1996-308. Dalam melaksanakan analisis butir soal, para penulis soal dapat menganalisis secara kualitatif dalam kaitan dengan isi bentuknya dan kuantitatif dalam kaitan dengan ciri-ciri statistikanya. Analisis kualitatif mencakup pertimbangan validitas isi dan konstruk, sedangkan analisis kuantitatif mencakup pengukuran kesulitan butir soal dan diskriminasi soal, yang termasuk validitas soal dan reliabilitasnya. Dengan demikian, ada 2 cara yang dapat digunakan dalam penelaahan butir soal, yaitu penelaahan soal secara kuantitatif dan kualitatif. Dikarenakan kedua teknik ini masing-masing memiliki kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, teknik terbaik adalah menggabungkan keduanya atau penggabungan. Penelaahan soal secara kuantitatif maksudnya adalah penelaahan butir soal dilaksanakan pada data empirik dari butir soal yang bersangkutan. Data empirik ini diperoleh dari soal yang telah diujikan. Yang pertama, kriteria penilaian kualitas tes hasil belajar. Aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis butir soal secara klasik adalah setiap butir soal ditelaah dari segi tingkatan kesulitan butir soal, daya pembedaan butir, dan penyebaran pilihan jawaban, atau untuk soal bentuk objektif, atau frekuensi jawaban pada setiap pemilihan jawaban. Terus materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kemudian ada analisis kualitas instrumen hasil belajar. Yang pertama, kita ketahui dulu makna dan tujuan analisis tersebut. Nah, kualitas instrumen evaluasi hasil belajar. Instrumen evaluasi ini dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu instrumen evaluasi hasil belajar kognitif, kemudian instrumen evaluasi hasil belajar afektif, dan instrumen evaluasi hasil belajar psikomotor. Instrumen evaluasi hasil belajar tersebut perlu dianalisis sebelum dan sesudah digunakan, yang tujuannya agar dapat dihasilkan instrumen evaluasi yang memiliki kualitas tinggi.
Tujuan dari analisis kualitas instrumen evaluasi hasil belajar ini adalah untuk mengetahui seperti apa kualitas dari masing-masing instrumen tersebut. Apakah instrumen tersebut telah layak dipakai atau apakah instrumen tersebut sudah sesuai dengan syarat-syarat instrumen hasil belajar. Nah, di dalam analisis ini dilihat dari hasil tes yang telah dilakukan. Tes dari masing-masing ranah akan dilihat hasilnya untuk menentukan kualitas dari instrumen evaluasi hasil belajar tersebut. Nah, kemudian di sini ada analisis kualitas instrumen evaluasi hasil belajar kognitif, yang pada umumnya hasil belajar kognitif ini dinilai dengan tes. Tes ini dalam bentuk butir-butir soal sebelum digunakan hendaknya dianalisis terlebih dahulu agar memenuhi syarat-syarat alat evaluasi yang memiliki kualitas tinggi. Nah, cara menganalisis butir-butir soal tersebut dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu untuk cara yang pertama adalah analisis tes secara teoritik atau analisis kualitatif. Kemudian untuk tes yang kedua adalah analisis tes secara kuantitatif. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nadila Yuliana. Analisis kualitas non-tes, metode pendekatan analisis kualitas instrumen non-tes menurut Surya Brata tahun 2000, ada dua metode yang telah diakui oleh para pakar bidang, yakni satu analisis faktor, dua sifat jamak, metode jamak, dan multiteratif, multimetode atau analisis. Ukuran hasil belajar aspek efektif, makna pengaruh belajar yang meliputi aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik dapat dilakukan dengan tes non-tes. Tes adalah pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk mendapatkan psikologik yang setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut memiliki jawaban atau ketentuan yang dimaksud untuk mengukur perubahan tingkah laku yang lebih fokuskan pada apa yang dapat dilakukan atau dikerjakan oleh peserta didik daripada apa yang diketahui atau dipahami. Klasifikasi kawasan aspek afektif menurut Bloom 1974 dan Crawford 1971, pembelajaran pada aspek efektif yang lebih menekankan pada suasana perasaan, emosi, dan tingkat penerimaan, atau sederhana menuju fenomena terlebih sampai ke kompleks tetapi kualitas karakter dan kata hati secara internal konsisten. Mereka telah juga mengklasifikasi kawasan efektif sebagai berikut: A. Penerimaan receiving, B. Pemberian respon. Penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik dan kata hati secara internal konsisten. Mereka telah juga mengklasifikasi kawasan efektif sebagai berikut: A. Penerimaan receiving, B. Pemberian respon. Penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Hakikat penelitian pendidikan menurut konsep authentic assessment adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa diberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran perkembangan belajar siswa perlu diketahui oleh guru agar bisa memastikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar. Apabila data perkumpulan guru mengidentifikasi bahwa siswa mengalami kemacetan dalam definisi atau makna asesmen. Authentic assessment adalah pengukuran bermaknikan bahwa siswa mengalami proses pembelajaran dengan benar apabila data perkumpulan guru mengidentifikasi bahwa siswa mengalami kemacetan dalam definisi atau makna asesmen. Authentic assessment adalah pengukuran bermakna secara signifikan atau hasil belajar. Istilahnya asesmen merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Istilah autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid, dan reliable. Terima kasih.